Daud dengan asini rohan, Daud marga sian lukon, sai pujioku maho Tuhanku, Daud marga asini rohan. Selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam pembacaan firman Tuhan beserta renungan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan, bekal bagi kehidupan jasmani, terutama kerohanian kita, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Sebagai seorang Kristen, sebagai ciptaan Allah, kita benar-benar adalah investasi Allah yang diberikan hikmat dan diberikan juga kepercayaan atau iman kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita menerima hikmat itu, kita harus memakainya benar-benar di dalam iman untuk memulai sesuatu yang baru berdasarkan koridor firman Allah. Dan ketika kitab Pengkhotbah ini menyatakan kepada kita, marilah kita hidup saling berbagi. Ini adalah sesuatu yang harus kita geluti dalam kehidupan kita. Jikalau pada firman Tuhan saat ini menyatakan kepada kita apapun yang kita miliki, hendaknya kita mampu untuk berbagi. Bukan hanya kepada seorang, 2 orang, dan 3 orang. Tetapi apa yang tidak dapat dikembangkan oleh iman, pikiran kita, itu bisa dikembangkan oleh iman. Bagaimana kita mau berbagi sesuatu itu, berbagi 7 dan berbagi 8. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, segala sesuatu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah benar-benar menurut kehendak Tuhan dan Allah itu sendiri. Namun sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan demi kebaikan daripada Allah itu, maka kita diharapkan supaya menjadi seorang yang suka memberi atau generous. Karena apa? Kita tidak akan tahu akan hari esok. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi untuk kemudian. Namun di dalam keinginan hati kita, ketika kita tadi telah menerima hikmat di dalam iman itu, maka kita mampu untuk memberikan segala sesuatu itu adalah menurut ukuran daripada Tuhan, bukan ukuran daripada kehidupan manusia. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kepada kita, mungkin saja kelak atau nanti kita bisa mengalami dalam kehidupan atau posisi yang sulit. Namun ketika kita memberi, Tuhan hendak mengatakan, jangan berharap balas akan apa yang kita berikan, tetapi kita harus bersyukur senantiasa jikalau kita bisa memberi yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang lain. Karena kita harus mengatakan, memberi itu adalah kesempatan kita untuk membagikan berkat-berkat Tuhan. Memberi itu juga adalah kesempatan bagi kita untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Memberi itu bukan karena kita berkecukupan, namun memberi itu juga haruslah dari segi kehidupan kita, seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus.
Ketika Yesus melihat seorang kaya memberikan persembahannya di bait Allah, dan ketika Yesus melihat seorang janda miskin yang memberikan persembahannya kepada Allah, kita bisa membandingkan. Orang kaya tersebut mungkin memberikannya dari kecukupannya, tetapi seorang janda itu memberi dari kekurangannya. Dan dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir akan apa yang akan dia konsumsi, akan apa yang akan dia belanjakan untuk esok hari. Karena apa? Karena dia memberi dari hatinya, memberi dari imannya. Dan marilah kita melihat bahwa kejayaan-kejayaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, itu juga adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah ketika engkau berjaya, maka pada saat itu engkau akan membantu saudara-saudarimu yang lain. Lihatlah betapa Yesus juga ketika keadaannya terpuruk di kayu salib itu, namun kalimat demi kalimat yang dilontarkannya, yang diucapkannya adalah merupakan doa bagi setiap orang-orang yang mendengar. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah singkirkan motif untuk sesuatu atau ketika kita mengharapkan balasan saat kita memberi. Namun membantulah, menolonglah, berikanlah rotimu kepada orang lain, supaya engkau juga akan menerima segala karunia yang tidak pernah engkau harapkan dari Tuhan Allah. Karena dengan pasti hanya Allah lah sumber kehidupan. Allah lah, Yesus lah roti kehidupan. Bahkan Yesus juga adalah air kehidupan. Dan dia tidak akan pernah memberikan kepahitan atau akar kepahitan dalam kehidupan kita ketika kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Terimalah hikmat Tuhan dan jadikanlah hikmat itu menjadi investasi yang terbaik dalam kehidupanmu. Jadikanlah keinginan untuk memberi dan berbagi itu menjadi investasi pemberitaan firman Tuhan dalam kehidupanmu, supaya pada akhirnya kita tetap memiliki kekuatan, bahkan kekuatan kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan efek daripada segalanya, ketika iman dan hikmat yang daripada Tuhan selalu bersanding dalam kehidupan kita, maka betapa indahnya kehidupan orang-orang Kristen itu, kehidupan orang-orang yang bijak itu, dan akan menjadi sumber sukacita bagi setiap orang yang melakukan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara, jangan lupa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam proses belajar mengajarmu, dalam setiap karya-karyamu, bahkan dalam setiap pelayananmu. Dan ingat, saat ini juga tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan di dalam Kristus. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan setiap apa yang kita lakukan hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kita pengkhotbah mengajarkan kepada kami supaya kami mampu untuk memberi, berbagi. Mari Tuhan tolong kami, karena dari pikiran kami, dari rasa khawatir kami tidak sanggup untuk memberi. Tetapi ketika Tuhan mencukupkan segala sesuatu menjadi bahagian daripada kehidupan kami, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menjadi pelindung dan yang akan menjadi sumber sukacita, bahkan yang tidak mensejahterakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong dan bantu kami dalam setiap usaha dan pekerjaan, bahkan di dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh anak-anak kami, pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh yang terjadi saat pandemi ini. Biarlah Engkau mengaruniakan setiap ilmu pengetahuan yang berguna bagi anak-anak kami, dan ingatkan mereka bahwa takut akan Tuhan adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami jemaat-Mu.
yang selalu merindukan firman Tuhan. Dan ampunkan kami atas dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.